Aku kira ini case udah selesai, tapi atas nama Ara masih aja berulah, Kak. Jadi pada saat videonya ini tayang, dia bikin status lagi di WhatsApp seperti ini, guys. Walaupun tidak menyebut nama Pratiwi Novianti, kan yang bikin konten YouTube hanya saya, ya. Yang bikin konten YouTube mengenai Mbak tersebut adalah saya. Yang jelas itu adalah tertuju untuk saya. Dia mah di sini pun nggak ada yang mau care sama dia, nggak ada yang peduli. Di situ saya diem teh. Oh ternyata sifatnya si Ara itu seperti itu. Saya di sini serba salah loh Mbak kemarin. Ini jujur ya, kita harusnya nolong orang ini di pesanggerahan. Ada anak yang dianiaya sama ibunya. Kita bela-belain. Saya orangnya suka kalau belum ketemu sama orangnya saya gemeter gitu, kesel, nahan kesel soalnya kok ini maunya gimana gitu, penyelesaian seperti apa. Saya bisa aja Mbak, orang saya udah kesel saya bilang saya penjarain sampai dia melahirkan di penjara sekalian. Saking saya udah keselnya. Saya tahu. Gitu, nggak boleh lah, udah dibaikin jangan sampai ngegigit orang gitu. Saya juga kan maunya dia itu begitu, tapi kan saya nggak tahu teh. Saya bikin status dia aja saya kaget, si Ara ngapain lagi bikin status kayak gini. Itu banyak loh Mbak, karena dia kan di sini kan juga ya namanya status story, pasti ada warga sini dong. Ya alhamdulillahnya warga sini banyak yang sayang sama saya gitu. Walaupun dia nge-hide Mbak gitu, disembunyikan nge-hide mungkin Mbak Esti, tapi saya mah dapat aja Mbak. Gitu, kalau orang yang ngontek dianya pun aku tegur kemarin. Ngapain kamu segala ngechat begitu? Kebetulan dia juga teman saya juga kan. Ngapain kamu segala ngechat si Ara begitu, dikontenin segala macam. Lah aku kan cuma nanya sih nanya boleh, tapi kan ujung-ujungnya dibikin story lagi. Itu Mbak Novi juga sampai nanyain kamu. Saya bilang gitu. Siapa orangnya? Teman saya juga sih, tetangga saya. Oh, tetangga sini juga. Gitu. Maksudnya apa Mbak gitu? Dia cuma bertanya, dia katanya gitu ngomongnya. Saya cuma nanya teh katanya. Emang nggak boleh orang nanya gitu. Tapi kamu kan nggak tahu persis ceritanya itu kayak seperti apa, kayak gimana. Pertanyaan saya, suaminya tahu nggak sih dia begini kelakuannya? Kurang tahu saya teh, karena saya dekatnya cuma sama Ara doang. Cerita apapun ya dari mulut Ara aja. Dia udah punya anak Mbak tapi? Punya anak satu. Terus ini yang kedua? Ini yang kedua. Oh gitu. Karena dia lebih seringnya ke rumah saya, ke tempat saya dibanding saya ke tempat dia gitu. Mbak kemudian udah lihat yang dikirim sama pengacara saya somasinya? Udah, saya udah kirimin kan ke dia, tapi dia nggak ada respon apa-apa ke saya. Dia malah nantangin kan? Dia nantangin ngomong sama Mbak Esti juga gitu. Malah ke saya pun dia nggak ada yang nanya gimana teh, ini teteh keadaannya atau gimana. Saya dari kemarin panik loh Mbak, setelah Mbak ngirim ke Esti terus Esti ngirim ke saya, teh ini udah ada surat somasi dari pengacara, sampai saya nanya-nanya ke saudara saya yang ngerti tentang hukum ya. Saking takutnya saya teh, ya Allah. Iya, karena kan Mbak lebih ke diri saya, lebih ke anak-anak, kasihan anak-anak saya. Iya, Mbak sih sebenarnya tidak salah. Mbak mungkin hanya jadi saksi, dikarenakan Mbak kan penanggung jawab yang Mbak bilang orangnya baik, tapi ternyata begitu tuh. Iya, saya baru tahu kemarin, saya baru tahu 2 hari ini yang dia di tempat sekarang pun dia ngajar, dia kan menjadi coach di salah satu brand ya di desa. Semuanya itu nggak pada suka sama dia, saya baru tahu. Baru kebuka dari masalah ini tuh sifat aslinya dia, saya baru tahu deh. Selama saya berteman sama dia, emang lama, bukan setahun 2 tahun, ada 3 tahun lah saya berteman sama dia, tapi saya nggak tahu sifat aslinya dia seperti apa. Nah makanya kemarin aku bilang Mbak siap ya jadi saksi gitu, karena
Kalau emang mbaknya ini kan yang saya dengar dia nantangin banget ya mbak, bener ya, dia nantangin banget ya. Iya sih. Iya kan, dia nantangin banget, ya udah lapor aja kata dia gitu. Kita nggak usah nutupin lah kalau emang dia memberikan statementnya seperti itu gitu. Saya nggak tahu sih, mungkin di belakang dia ada backupan dari siapa, mungkin bilang jangan takut gitu ya mas ya. Mungkin gitu. Terus karena buat saya ini harusnya sudah diselesaikan. Saya juga pusing banget ngurusin kayak ginian, masih banyak hal yang harusnya lebih penting. Betul Bu, betul banget, banyak hal yang lebih penting lagi, bukan cuma ini. Tapi kalau ini dibiarkan ini juga nggak bisa gitu, karena nanti akan ada arah-arah yang lain gitu. Jadi tidak akan menjadi pembelajaran lebih baik. Dan mungkin ada lagi korban yang mau menjadi penanggung jawab arah-arah yang lain mungkin. Oh iya betul, karena mungkin salah satunya saya yang nggak tahu, Masya Allah. Makanya berarti Mbak ini pelajaran berharga juga, jangan pernah percaya sama orang yang bukan sedarah sih gitu. Tapi intinya saya lebih ke yang kayak prihatin ke dia itu, yang datang ke rumah ini gimana teh, Ara mau dilaporin, Ara Teh Novi katanya sampai Ara diteror katanya gitu kan. Diteror kenapa? Ya dia ngomongnya begitu, ada kok chatannya Ara diteror katanya gitu kan mas. Bentar mas. Bukan diteror, mungkin ditanyakan. Enggak, dia ngechat ke saya diteror kok. Sebentar ya. Iya, namanya kita harus paham dari SDM-nya. Iya. Itu cuma ya artinya anaknya itu nggak tahu diri. Bener Pak, nggak tahu saya si Ara itu tahu pun ya dari awal kita suka yang kumpul di itu kalau senam kan saya tahunya dari senam, kenal sama dia dulu itu kan sampai berkelanjutan. Dari status yang kedua tuh bentuk kerugiannya tuh pertama itu Pak, kita nggak ngebantu orang. Yang kedua Teh Novi itu waktunya tuh harus terbagi untuk klarifikasi bahwa ini ada status lagi Ara seperti itu. Itulah bentuk kerugian, mungkin bukan materi, imaterial gitu Pak. Yang mana yang dibuat status itu memang kedudukan Teh Novi, mau ke ahli bahasa, ahli IT juga pasti dapat Pak. Jadi itu edukasi juga untuk yang lain bahwa misalkan sindir juga, kalau misalkan itu kedudukan seorang bakal dapat juga. Seperti itu. Sekarang kan penceramah baik bukan IT doang, lisan juga dapat. Ini kan dari pertama saya ketemu sama Teteh yang waktu Bu Neneng datang kan, saya foto sama Teteh, ada Teh Novi kata saya, Ara di mana di kelas mau ngapain ke sana kan, pengen main aja kan, saya nanya kan Bu Neneng mau main ke sini, mau main kan, tuh. Ini teh ya, saya nggak bisa. Oh, nanyain Ara enggak, katanya gitu, enggak nanyain. Terus katanya Teteh chatan sama dia kirimin ke saya. DM-nya di share ke orang tanpa izin ya? Saya iya, Embu di mana kata saya kan gitu. Nih. Sampai segitunya si Novi balesnya, kalau kagak lewat gua, dia nggak bakal bisa ngambil Bu Neneng kayak yang nguasain Bu Neneng. Terus saya ngomong apa? Kata saya sabar, jangan kebawa emosi. Saya sabar tuh kan. Jadi sampai dia pun si Ara itu nuduh Esti kalau yang semua yang itu kayaknya Esti kata dia. Iya, padahal aku sama sekali taunya dari adik Bu Neneng malah. Iya. Kan Tania nge-WA aku, Esti, Ara kurang ajar banget mulutnya gitu. Pas terus kirimin settingannya, ya Allah Teh, kok parah banget sampai bawa-bawa anak dinsos kayak gitu. Nih kan aku kan nanya lagi, kenapa si Esti kudu ngadu-ngaduin ke Teh Novi, kata aku kan gitu. Nggak tahu Bu, laki aku ngomel-ngomel, ngomongnya dia kan kalau ke saya kayak gitu gua terus ya. Nih kalau bener dilaporin gimana? Itu hari itu yang kita itu loh Teh.
Tuh, dia juga nanyain nama adik-adiknya Bu Neneng kan. Kerudung Kata saya sama nggak pakai kenal. kerudung. Oh, kenapa emang? Nggak tahu. Oh. Saya nggak nanya, orang nggak tahu, Ra. Lah dia nggak tahu keluarga Bu Neneng, tapi waktu di YouTube aku seolah-olah dia paling tahu. Gitu, yang dia bilang katanya Novel ngambilin duit mulu lah ke Bu Kata siapa? Neneng. Kata dia. Siara. Iya, itu dia. Bocah apa tahu juga kagak dia lagi tinggal di sini. Jadi sebetulnya Tenopi begini ya. Dulu sebelum tinggal di sana itu di sisi Payayan itu di belakang ya dekat musola. Di 2020 akhir terjadilah banjir di sini kayak tsunami. Oh iya iya, yang aku tahu. yang pernah viral yang ada yang sempat meninggal itu. Sebetulnya dia itu udah tenggelam. Nenek itu udah tenggelam lah, di sini dia pindah. Jadi awalnya pindah di sana di RT kita, gara-garanya terjadi istilah banjir teh. Itu Kakaknya mungkin kan, jadinya nggak takut Apaan? gimana kayak nangkangin. Enggak, orang lagi nggak pernah ngeliat Bu Neneng nggak kenapa apa sih anak. Iya, makanya kan seolah-olah dia paling tahu. Tapi itu tadi nama adik-adiknya Bu Neneng aja atau kakaknya Bu Neneng dia nggak tahu. selagi pembangunan musola Tenopi itu yang dekat Payayan saudaranya itu ya, kan itu ngebangun musola dari nol teh. Pertama saya jadi RT tuh ya. Ibu Neneng kan ada di situ. Iya, tinggal di bawah situ. Kalau dikasih ya istilahnya makan juga udah kenyang. Iya. Nggak pernah Nggak ngasih pernah. makan. Gue juga dikasih terus deh Gitu. sebenarnya. Banyak orang yang ngasih. Baik orangnya nggak mau ya istilah ngambil hati Nggak seseorang. minta dia apapun, nggak minta. Saya Minta, juga nggak saya kan pernah. dekat di situ kan teh. Saya juga rumah saya itu kealangan satu rumah dari tempat Bu Neneng tinggal dulu. Ya saya kan seringnya nongkrong di warung yang sebelah itu loh teh. Jadi Betul. saya juga tahu Bu Neneng siapa aja yang ngasih makan. Dia orangnya kalau dia mau ya dia minta, enggak dia diam, ditawarin pun kadang-kadang nggak mau cantik, nggak mau big boss gitu kan. Iya, Dia kalau betul. ngomong gitu. Nah, makanya- Kadang-kadang saya suka maksa, ayo Bu Neneng makan, Bu Neneng lapar. Kadang-kadang ada yang suka ngasih Jumat berkah pun kan. Iya, iya. Dia dikasih satu, saya dikasih satu, nih buat Bu Neneng. Jangan, itu buat cantik, makan aja katanya. Neneng punya, dia nggak mau. Gitu. Nah, makanya dia tuh ngomong seolah-olah katanya aku menguasai Bu Neneng. Bukan menguasai. Allah Kan Bu ya Neneng itu kan Rabbi. saya yang rawat. Bener kan tadi Iya, kata-katanya kayak iya. gitu. Lah kan Bu Neneng saya yang rawat sekarang gitu. Saya yang ngurus ke rumah sakit jiwanya, obatnya, pengasuhnya, segala serupa semuanya lah ya. Otomatis semuanya sekarang kan pertanggungjawaban saya gitu. Karena kan kita yang mantau 24 jam bahasa kasarnya Mbak. Mau Bu Neneng lagi stabil, lagi nggak stabil kan kita Iya. yang tahu, Iya. bukan Ara yang tahu Iya, gitu ya. Teh. Maksudnya saya ya Mbok, masa kalau ada apa-apa nggak izin sama saya kan nggak mungkin dong. Iya. Harusnya kan Mbak Novi, Assalamualaikum nih, ini ada yang mau wawancara atau apa gitu, nggak masalah juga, nggak ada urusannya juga sama saya. Tapi ya mungkin nanti saya akan lebih bilang jangan ada kata-kata yang nyinggung keluarganya ya gitu, karena kan yang udah-udah kan emang dia di YouTube kan ngejelekin keluarganya Bu Neneng. Itu pun kan waktu orang TV datang itu kan saya juga ditelepon sama dia, teh sini teh, saya samperin kan, apa Ra, temenin Ara ya, temenin apa, Ara mau diwawancara katanya sama orang TV. Orang TV-nya mau teteh masuk, enggak, ya enggak mau Ra, katanya mau ngapain teteh masuk tanpa orang TV-nya minta, saya pulang dah kan. Tapi saya di situ nanya juga, lu udah izin belum tentang lu diwawancara? Kata dia udah, katanya gitu kan, keluarganya pun udah tahu katanya. Ya udah, di situ saya nggak komentar apa-apa teh. Dia diwawancara ya saya tahu karena emang tempat saya main kan dekat sama tempat dulu Bu Neneng suka mandi di situ. Makanya Mbak Neng pas pertama kali saya telepon saya udah agak gemes juga, gemeter, nahan marah kan. Kok ini ada lagi dia bikin status sama chatan orang tuh di screenshot, dia tambah-tambahin kata-katanya gitu.
Makanya saya langsung minta sama Mbak Esi nomor teleponnya Mbak Neng, karena kan penanggung jawabnya katanya Mbak Neng gitu. Makanya kok ini bisa nih, ada lagi ini, mau cari apa nih? Kalau emang mau ngerawat Bu Neneng, silakan rawat. Ini masih di rumah sakit hari ini ya, Duren Sawit, ntar malam keluar. Jadi kalau mau diambil, ambil. Tapi kita tanda tangan di atas materai. Kalau ditelantarin, nggak dirawat lagi, ya kita laporin lah orang keluarga udah ngasih kita gitu. Jangan sampai dijadiin perkara gitu. Kalau emang ikhlas mau bantu Bu Neneng, kan udah dirawat, ikhlasin aja ya Mas ya. Yang ada malah keluarganya makasih banget sama Teh. Iya. Ceritakan ya. Kita pun kan warga di dekat rumah Bu Neneng pun seneng, Bu Neneng ada yang ngerawat lagi. Terus ya sekarang dalam banget nih Bu Neneng, apa hubungannya? Iya, nggak ada Bu. Nggak ada hubungan apa-apa. Saudaranya bukan, tetangganya. Ya, walaupun Pak dia minta Duit. balikin ya kasarnya duit yang udah selama ini dia kasih ke Bu Neneng, ya Teh Nopi juga kemarin kan udah nawarin, saya juga denger. Di sini pun saya kan nggak banyak ngomong Teh, saya cuman ya. Nah sekarang begini Teh, dia pernah ngasih duit ke Ibu Neneng Teh di mana tempatnya? Katanya waktu Saya yang tahu persis ini. Katanya kan dia kalau lewat katanya suka dimintain apa sama Bu Neneng. Enggak, jadi katanya pas gitu. itu mah Teh Nia cerita Di Dukcapil. Karena kan pas dari TP Kecamatan ya, kan Kecamatan ya? langsung permaisin nih, silaturahmi gitu ya. Dia cerita, tadi Kak Neneng ngasih uang ke saya 50.000 ngantongin. Itu tuh uangnya dari si Ara, dia masalahnya ngasih atau minta gitu. Itu pun cerita ke TTG yang uang 50 Teh, aku itu pun ngajak ke aku Teh sini kalau pengen ketemu sama Bu Neneng. Enggak Ara, panas, aku Teh baru pulang sekolah, salamin aja ke Bu Neneng. Dia telepon ke aku Teh, terus udah gitu dia pulang, dia cerita Teh aku dipalak Bu Neneng katanya 50.000. Ya udah Ra, ikhlasin aja. Kata aku kan gitu kan, aku sebagai nggak mau inilah, ya udahlah. Baru satu kali juga sampai gitu. Karena aku tahu Bu Neneng kalau dia minta ya minta, kalau enggak gitu Teh. Bu Neneng itu nggak pernah minta ke siapapun. kayak cantik, pengen beli obat nyamuk dong, tidur banyak nyamuk, atau beli sabun, pengen mandi, udah hal-hal begitu doang Teh. Iya. Nggak yang minta, apalagi kalau makanan dia sama sekali nggak minta. Nggak pernah minta emang. Dia dulu kan suka alisnya suka pakai Hansaplast, cantik pengen beli Hansaplast, pengen Itu yang diganti, dulu katanya ini videonya aurat. Teh. Dia kan Hansaplast. dia kan paling nggak mau alisnya kelihatan, katanya aurat, katanya gitu. Nah itu doang udah. Nah Dia nggak sekarang pernah begini, minta ini mah lebih, mohon Pak. maaf ya sebelumnya. Ya itu tadi kita kembalikan lagi ke Teh Nopi aja Teh. Yang dibilang tadi udah ya. Waalaikumsalam, kebetulan orang desa pada datang, saya panggil gitu, nanti solusinya gimana? Karena dia sudah minta izin. Saya pun sebagai Siap ketua di sini. Salah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ya silakan dulu. Assalamualaikum Pak. Pak, di sini Pak. Maaf Pak. Halo. Ya saya pun ya Teh, sebagai kemarin saya ngomong penanggung jawab Ara, saya pun siap sekarang kalau mau istilahnya sama Teteh, saya harus dimintain pertanggungjawaban atas apa yang saya omongin. Saya siap Teh, karena di situ saya nggak tahu sifat aslinya Ara sebenarnya gimana. Nah, namanya orang kasihan iba ngeluarin statement begitu aja Teh, tanpa tahu kan sifat aslinya dia kayak gimana. Itu aja, bukannya saya sekarang mau tanggung jawab lagi masalah Ara sekarang, enggak saya Teh. Kapok ya. Udah kapok saya Teh. Masya Allah, Sampai nangis-nangis Teh dan tanya Esti tadi nggak bisa tidur, nggak sekolah. nggak bisa makan, saya sampai nggak nganterin anak sekolah Teh, saking stresnya saya. Karena kesalahan Teh Neng tuh dia nggak tahu. Iya. Ini Teh Nopi, kebetulan ini Pak Renggo ya, dari Desa Semen, Ketua BPD.
Ya itu tadi yang tadi kita telepon nama Tenopi itu ya saya ya langkah baiknya ya istilahnya sekarang mulai Tenopi yang ini langkah yang kedua harus bagaimana supaya disaksikan oleh RT aparat setempat dengan desa aja lah kan gitu. Jangan sampai ya isinya begini ya ayah ada warga ya seperti ini kan gitu. Sementara ya isi aparat setempat juga nggak tahu. Nah seperti itu. Kasusnya apa sih? Nah Pencemaran nama baik, Pak. Pencemaran nama baik. UU ITE. Undang-undang ITE ya. Iya. Kasusnya yang melakukan? Ara. Ara itu siapa? ini yang warga di sini, Pak. Warga di sini. Iya, bukan kelas samping itu. Ara itu. Kalimatnya dia kalimat yang muncul apa? Banyak, Pak. Yang pertama isi DM saya. DM itu direct messenger Instagram. Iya. Chat kita berdua di-share lah di media sosial lah gitu ya. Di media sosial terus dengan kata-kata ya namanya Pratiwi Novianti. Tahu aslinya nih begini orangnya katanya gitu. Padahal saya negor karena dia masuk ke TV diwawancara. Kan Bu Neneng udah kita rawat ya. Seenggaknya Assalamualaikum, Pak. Saya cuma ngomong gitu doang gitu. Terus itu yang ngerawat Ibu Neneng yang iya. Nah, saudara Pak Yayan itu yang tadinya penyanyi itu, Pak. Bu Neneng inilah yang ngerawatnya. Gitu, terus saya rawat dia malah marah-marah, Pak. Terus saya bilang, kok kamu bukan keluarga siapanya, kenapa kamu kayak gitu. Harusnya kan izin dulu sama pihak keluarga, baiknya seperti apa gitu. Nah, pokoknya panjang lah, Pak, panjang kali lebar. Terus ada kata-kata juga yang bilang memberikan statement, saya punya anak asuh, Pak, 15 totalnya. Itu anak-anak orang terlantar, anak ODGJ, pokoknya yang kita rawat semua di yayasan. Terus dia bilang, kan emang kita sempat ada masalah mengenai izin operasional ya, tapi kalau pondasi kita udah ada. Dia bilang, pantas anak-anaknya diambil dinas sosial, katanya. Kalau Novi intinya begitu kelakuannya. Kan gak ada urusan, Pak. Saya emang ngerawat anak, urusan saya sama Allah. Bukan sama manusia-manusia yang... Betul. Gitu. Makanya saya langsung kayak, ini kok maksudnya apa? Anak-anak gak ada salahnya loh, Pak, anak saya. Gitu. Kok ini dibawa-bawa sama dia? Seolah-olah dia udah turut serta membantu. Bantu apaan? Bantu Bu Neneng baru sedikit aja udah sombong. Yang notabene udah clear sebenarnya. Iya. Sok-sok playing victim aneh gitu loh, Mbak. Saya udah maafin, kok Mbak jadi playing victim? Maunya apa? Terus saya ngomong, ya udah maunya apa, Mbak? Mau saya laporin. Terus sebelum adanya somasi, Pak, tadinya saya konsultasi dulu sama pengacara saya. Dia nantangin, laporin aja. Dia ngomong, saya nggak takut. Dia bilang punya saudara pengacara di Bengkulu. Saya buktiin, saya nggak takut sama siapapun kalau saya benar. Siapapun. Karena saya udah cukup sabar selama ini.